Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur begitu cepat hari lepas hari, minggu lepas minggu ya. Kita mendengar lagi firman Tuhan ya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, di tengah-tengah dunia yang sedang di dalam pandemi belum selesai ya. Krisis keuangan, krisis finansial, perang. Ya, belum lagi ajaran-ajaran yang salah yang sedang berkembang. Saudara, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban malam hari ini. Saudara, siapkan hati saudara benar-benar ya. Yang di rekaman YouTube saudara juga boleh like, subscribe dan share menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, gospel ya. Injil Kristus, kabar baik Kristus. Kabar baik penuh dengan damai sejahtera, Injil damai sejahtera disebutnya. Saudara nggak usah takut ya, yang kita beritakan ada Yesus, Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Nah, saudara yang mendengar malam hari ini persiapkan ya, saudara kalau boleh catat, nanti juga ada rekamannya, jangan takut, saudara bisa terus ulang karena ini banyak pewahyuan yang luar biasa. Sama-sama katakan pewahyuan yang luar biasa. Ya, yang pertama-tama kita mesti tahu bahwa Tuhan berurusan tentang church ya, gerejanya, gereja lokal. Ya, saudara ada di gereja ini, saudara mendengar firman Tuhan, ya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya mulai saudara dan saya ya. Jadi kalau bicara gereja itu bukan bicara gedungnya, bukan ya, tetapi manusianya ya. Dan saya mulai dari 2 Korintus 8 ayat 23 tanpa mengulur waktu ya. Ini tentang bagaimana Paulus katakan Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Nah, kamu tuh siapa? Ya, church. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat ya, utusan dari churches, jemaat-jemaat ya, gereja lokal, dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi saudara, kalau ada orang bilang, oh kita mah percayanya hanya gereja universal gitu. Ya betul, gereja universal, gereja satu, tubuh Kristus. Ya, tapi Tuhan juga concern sama church ya, gereja lokal ya, dan di situ akan Tuhan nyatakan kemuliaannya ya, the glory of Christ. Ya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ya, sama-sama katakan kemuliaannya. Nah, saudara, apa yang kita akan dengar malam hari ini ya, kita akan melihat sekali lagi Alkitab itu adalah foto album Yesus ya. Alkitab itu bicara tentang Yesus dan karyanya tentu saja ya. Berulang-ulang misalnya di kitab tentang tabernakel misalnya. Nah, itu tentang Yesus dan itu diulang-ulang ya Tuhan. Jadi maksud saya gini, Tuhan itu senang ya, Tuhan itu sangat suka mendengar anaknya diceritakan. Nah, ketika saudara memperkatakan firman tentang Yesus, dia juga senang. Ya, ini kita akan melihat bagaimana Yesus menceritakan tentang pewahyuan akhir zaman ya, pewahyuan di akhir zaman. Jadi ini benar-benar apa, end time ya, waktu akhir zaman. Saudara jangan takut ya, kalau kita dengar di gereja kasih karunia seperti kita ini ya, gereja ciptaan baru, kalau kita dengar tentang akhir zaman bukan tentang nakut-nakutin saudara ya, amin ya, tapi tentang kabar baik. Bahkan kalau kita lihat kitab Wahyu selalu tentang Yesus ya. Ini pewahyuan tentang Yesus Kristus. Dan kalau saudara tahu tentang Yesus, saudara tahu tentang karya yang sempurna. Ya, bagaimana Yohanes juga nanti kita akan lihat ya, bagaimana melihat Yesus. Ya. Dan apa yang kita mau lihat ini tentang benar-benar jawaban bagi keadaan dunia yang seperti ini hari-hari ini ya. Jadi ini sebenarnya khotbah berseri-seri, tapi saya coba sampaikan dengan ringkas ya. Dan kita dalam keadaan begini, krisis kan, pandemi, pestilence tuh kalau bahasa Alkitabnya tuh pestilence ya, wabah.
COVID-19, ada turunan-turunannya ya. Terus krisis keuangan, resesi. Itu bicara apa kalau di Alkitab? Kelaparan, famine. Belum selesai perang. Ya, perang. Ukraina diserang Rusia. Ya, dan itu memicu ya pertikaian juga kan di seluruh dunia. Karena ada yang bela ini, ada bela ini secara politis, secara ekonomi dan semuanya. Dan saudara mulai mengalami krisis energi. Wah, gas naik pak, minyak mahal, daging nggak ada, ya mulai kayak begitu ya. Dan di tengah-tengah itu suka nggak suka saudara akan berhadapan dengan false doctrine juga, ajaran-ajaran yang sesat. Ya, ajaran-ajaran tentang akhir zaman yang bukan tentang Yesus. Malah antikrisnya yang diramein misalnya. Wah, nanti antikris begini, nanti antikris begini. Kayaknya yang disentralkan, yang dipusatkan justru musuh gitu. Sama aja kayak orang Israel yang mengintai itu kan pulang cerita, iya raksasanya begini-begini, raksasanya makan orang, raksasanya ganas, raksasanya tinggi, besar, kuat, perkasa. Nggak pernah deh, bukan nggak pernah, hanya Yosua dan Kaleb yang bercerita tentang Yesus lebih besar gitu. Tuhan lebih perkasa, Tuhan lebih kuat daripada masalah atau raksasa-raksasa itu. Nah itu keadaan kita. Jadi ada 4 itu ya. Nah saudara, kalau nanti kita akan baca ya, sebelum ini pendahuluan dulu nih ya. Itu begitu akurat ya. Ini kita akan melihat dari bagaimana Yesus katakan sendiri tentang akhir zaman di Matius 24 ya. Sedikit kita baca secara cepat ya. Tapi pendahuluan dulu nih. Ya, di Yehezkiel juga menceritakan tentang hal yang sama, di Wahyu menceritakan yang sama, Wahyu 6, Wahyu 4, Zakaria. Ya, ini Pak Melki mau ngomong apa nih? Oke, ya. Yang pertama ya, yang pasti tadi kita bicara apa? Gereja itu kemuliaannya. Sama-sama katakan gereja lokal itu ada kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan bekerjanya begitu ya. Nah, dia itu imam besar. Kita ada di dadanya. Sama-sama kan kita ada di dadanya ya. Seperti gambaran imam besar ini, itu suku-suku tuh 12 suku Israel digambarkan dengan permata-permata itu, nama-namanya ditulis, diukir, bukan hanya ditulis ya. Kita juga nama kita diukir. Jadi nggak bisa hilang ya. Baik secara pribadi maupun secara tribes apa? Suku. Ya. Nah, ini bicara local church. Saudara, kita di mana? Kita di dada Tuhan. Kita di hatinya. Ya, jadi kalau nanti kita akan melihat 4 wajah Yesus, kita di tengah-tengahnya. Ya. Kita ini ada di hatinya ketika ada breastplate ini apa tuh? Tutup dada imam ini, ada urim, ada tumim tuh ya. Kita akan melihat terang dan kesempurnaan, mendengar Tuhan. Ya, kalau saudara pahami bahasa di dada Tuhan, kasih Tuhan. Setiap pagi saya katakan kan, atau tadi shalom saudara yang paling dikasihi, paling disayangi, paling dicintai. Saudara di dadanya. Sama-sama katakan saya di dada Tuhan. Ya. Dan bagaimana iblis mencoba menutupi kemuliaan ini. Ya, jadi kita nggak mau. Oke, Pastor tadi sampaikan bahwa dari pas tahun 2022 dan minggu yang kedua dan 2022 ini Tuhan udah sampaikan ya, sebelum ada perang kan, kita tahu perang baru kemarin kan, baru bulan lalu ya. Jadi bagaimana Rusia tiba-tiba menyerang Ukraina ya. Tapi sudah dibagikan di dalam Matius 24 mulai dari ayat 6 dulu ya, saya bacakan nih saudara ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-waslah. Ini yang kita disampaikan kan ya, jangan kamu gelisah. Artinya kita jangan kita rest saja gitu. Lihat tapi be not troubled. Jangan gelisah. Nah, kan jadi kemarin kita udah belajar ya tentang rest itu apa? Hatinya nggak gelisah, pikirannya nggak khawatir, tubuhnya nggak stres. Atau dibolak-balik ya, saya selalu singkat SKG. Ya, tubuhnya nggak stres, pikirannya nggak khawatir, G-nya apa? Gelisah. Ya, hatinya nggak gelisah. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi
tetapi itu belum kesudahannya. Saudara, jadi kalau bicara but the end is not yet. Saudara, akhir misalnya apa? Rapture, habis rapture ada tribulasi kan ya? Belum terjadi. Ya kita juga nggak ngalami tribulasi karena kita udah diangkat. Itu harus settled, saudara ya. Saudara tidak lagi sebagai orang Kristen yang ketakutan. Kita tidak terima roh yang ketakutan, tapi kasih yang sempurna tadi. Kita ditaruh di dadanya. Kenapa? Karena kita udah dibeli milik Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, saudara, jadi ini tentang Tuhan Yesus bicara di Matius 24 ini tentang akhir zaman kan? Jadi murid-murid tanya nih, ayat 3, saya mulai ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, kata murid-murid ya, bila manakah akan terjadi hal ini, bila manakah itu akan terjadi ya? Apakah tanda sign kedatanganmu? Nah, garis bawahi tadi itu ya, tanda. Dan tanda sign kesudahan dunia. Nah, jadi apa yang kita mau bicarakan ini tanda. Ya, tanda, sama-sama katakan sign. Ya, balik ya, ayat lanjut ayat 4. Nah, ini sign yang pertama. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi yang pertama ada penyesatan. Ya, false Christ atau false teaching atau false doctrine. Pengajaran atau teaching, pengajaran sama ya, yang salah. Ya, menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 1 ya. Saudara catat aja dulu, tandai aja dulu ya. Yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-6. False teachingnya apa? Ayat 5-nya. Saya jelasin dulu ya supaya jangan bolak-balik ya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, poinnya apa? Ajaran-ajaran yang sesat itu yang menggantikan Yesus. Segala sesuatu yang tidak menuju kepada Yesus. Makanya dia bilang memakai namaku. Saudara harus pahami ya, bukan hanya sekedar nih gue Mesias, bukan begitu. Tapi ajaran-ajaran yang gini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu menggantikan Yesus. Yesus digantikan dengan aku, dengan orang. Ini kata Tuhan nih, saudara hati-hati. Bisa iya, bisa enggak. Tapi bukan banyak yang menunjuk akhirnya bukan kepada Yesus. Itu kuncinya ya. Menunjuk kepada manusia, termasuk ke diri sendiri. Ya saya harus gini, saya harus gitu. Kelihatannya rohani. Kalau kita, saudara selalu dengar ya, bahwa apa yang disampaikan di bawah kasih karunia adalah selalu menunjuk kepada apa? Kepada Yesus. Betul. Ya, fokus kepada siapa? Kepada Yesus. Dan karyanya. Tuhan bukan saya, tetapi engkau. Tuhan saya nggak sanggup, tetapi engkau sanggup. Tuhan sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Karena saya percaya. Kedudukan saya bersama Yesus. Yesus kepala saya. Semua tentang Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Tapi waspada. Iya betul Pak Melki, tapi. Nah biasanya gitu tuh. Nah kita harus waspada kalau udah ada pakai tapi. Sama-sama katakan. Kalau udah pakai tapi, saya waspada. Saya kalau udah waspada tuh kalau pakai tapi. Keselamatan saudara kekal. Saudara sudah sekali diselamatkan, sekali dan untuk selama-lamanya. Dosa saudara dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Iya benar Pak Melki, tapi. Nah gitu. Kalau udah tapi, kamu juga harus berbuat begini, berat gitu. Nah kalau itu dijadiin syarat, ketentuan dan syarat berlaku, fokusnya jadi bukan kepada Yesus lagi, saudara. Fokusnya kepada diri sendiri. Paham ya? Ya tapi Pak, kan orang akan berbuat dosa gini. Kembali lagi, fokusnya ke manusia. Saya nggak bilang saya pro dosa. Tapi dosa itu antidotnya, obat penawarnya adalah menerima kasih karunia. Ya, kayak kita nggak masuk situ. Tapi saudara udah paham ya yang sering mendengar. Ayat 6.
Itu yang pertama tadi. Yang kedua dibilang kamu akan mendengar deru perang. Tadi kita udah baca ya. Jadi war, perselisihan, percekcokan. Ya, jadi tadi ada ajaran salah, ada perang. Nah, kita sekarang lagi lihat ya perang ya. Yang ketiga, ayat selanjutnya dibilang, tapi sama juga ya, namun berwaspada, jangan kamu gelisah, tetap jangan gelisah, sama-sama kan, saya rest aja. Dengar perang, saudara rest aja. Ya, dengar beli gas saudara mahal, lebih mahal, ya tenang aja, daging mahal, tenang aja, jangan gelisah katanya. Ya, ayat 7-nya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kita lihat ya. Akhirnya semua perang ekonomi kan, sanksi ya, sanksi ekonomi kemana-mana. Kemudian mulai sini pro sini, sini pro situ. Di gereja juga kadang-kadang gitu. Biarin aja buka mic. Ya, famine masuknya berikutnya belum dibaca. Sebab belum kesudahannya ya. Jadi belum kesudahannya. Oke, 7 terus ya. Akan ada kelaparan, famine. Nah, kelaparan itu bicara apa? Ekonomi, finansial. Ya, kita udah dengar beberapa minggu ini, kita juga udah dengar bahwa ada yang namanya dunia ini inflasi. Buka. Ya, famine. Dan selanjutnya dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini bahasa Inggrisnya pestilence dan gempa bumi. Ya, pestilence and earthquake. Ya, atau disease dan kematian. Nah, lihat ya. Ini supaya gampang belajarnya nih. Ya, jadi ada pengajaran yang salah. Ini semua roh nih, lihat ya. Nanti kita lihat ini semua spirit nih. Ya, perang, kelaparan, dan wabah, pestilence. Nah, apa yang dilihat oleh Yohanes? Tadi kan Yesus yang ngomong. Murid tanya, apa tanda-tandanya menjelang kedatanganmu Tuhan? Ada ini. Nah, berarti kan udah deket nih. Nah, apa yang Yohanes lihat di Wahyu pasal 6 ya, ayat yang ke-1, 2, katakan maka aku melihat, satu dulu dong. Anak domba membuka yang pertama dari 7 meterai itu. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata bagaikan bunyi guru, mari. Ya, saudara, saya menceritakan latar belakangnya secara singkat bahwa Yohanes melihat di tahta itu ada gulungan. Gulungan yang ada meterainya, 7 meterai. 4 meterai pertama ini. Ya. Nangis dia, kenapa nggak ada yang bisa buka? Saudara, gulungan kitab itu ditulis dalam sebelah luarnya apa? Kita, surat Kristus. Setiap manusia itu ternyata ada meterai roh jahatnya sebelum Yesus menang. Ya, nah ini meterai-meterai roh jahat ini dilepaskan. Kalau nggak, buat apa Yohanes nangis minta dilepasin? Ya biarin aja, karena setiap dilepas ini keluar ya ini kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda pucat. 4 horsemen, 4 penunggang. Nah, ini yang sering dibawa justru ya, tuh nanti Tuhan akan hukum. Bukan, saudara. Tuhan bebaskan saya dan saudara, surat Kristus, lepas daripada spirit meterai roh jahat itu, dan diberikan meterai Roh Kudus. Sama-sama katakan, saya dimeteraikan Roh Kudus. Penting ya, ini dasarnya. Kalau diurai lagi bisa panjang di sini ya. Tapi kita lihat ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah, kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, kuda putih, gambarnya mana ada ya? Saudara, itu lihat kuda putih dengan mahkota ya. Penglihatan Yohanes ya tentang spirit yang pertama ini ya. Jadi false doctrine. Jangan di kesana, biarin aja ya. Rider the white horse itu ya sama ya di Revelation. Maksudnya paralelnya nih. Rider of the white horses adalah false doctrine. Balik lagi lihat gambarnya. Ya, nggak apa-apa bolak-balik ini ya. Saudara lihat kuda putih itu ada crown-nya. Ya. Tadi pastor sampaikan crown, corona, crown.
Oke lah ya. Ada eronya, ada panahnya tapi nggak ada anak panahnya. Ya. Jadi banyak ajaran-ajaran ketakutan tapi tidak memiliki anak panah. Ya, seperti ajaran kebenaran yang mencapai kesasaran. Ya, kali ini hanya bow-nya doang. Hanya apa tuh? Panahnya aja, nggak ada anak panahnya. Ya, jadi saudara perhatikan ya, ini yang pertama. Ya, jadi tangkap nih, saudara akan ada paralel-paralel. Oh, Tuhan bicara ini kuda putih ada 4 kuda kan? Lanjut dulu. Ayat 3 dan 4-nya katakan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Tadi meterai yang pertama, sekarang meterai yang kedua. Aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, kuda merah padam. Orang mendengarnya berkuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Ya, kalau perang nggak ada damai sejahtera lagi, nggak damai. Sebenarnya nggak peace, ya kan? Wah, dunia lagi rame, perang, nggak peace, gitu ya. Tapi tetap ya, bukan damai sejahtera Kristus yang kita pelajari ini ya. Tapi mengambil damainya peace di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh tuh perang ya. Dan kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar. Kuda merah. Ya, pedangnya besar sekarang apa? Sekarang ada rudal pintar, rudal ini, rudal itu. Ya. Membunuh, banyak yang mati. Setiap hari nanti dengar kabar kematian kalau perang. Ya. Nah, itu meterai yang ketiga. Saudara gini ya, kalau saudara dengar gini, tapi kan kita kena perang, Pak. Enggak, saudara dibebaskan dari roh-roh itu. Sama-sama katakan, saya dibebaskan nih. Saudara kalau dengar ini, saudara lagi dengar dimerdekakan. Buka aja, Min. Ya. 5 dan 6-nya dikatakan ini apa? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang mendengarnya memegang sebuah timbangan di tangannya, ya, neraca. Saya baca langsung aja deh. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina. Mahal. Ya, secupak dikit-dikit itu ya. Ya, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? Inflasi. Gambarnya. Ya, ini kuda hitam. Ya, black horse tuh, lihat ya. Megang dacing tuh. Ya. Apa? Neraca. Ya. Bicara ekonomi kan, finansial. Mahal, inflasi. Ya, tuh lihat ya. Makanya kaitannya dengan kelaparan. Banyak orang miskin, jatuh miskin. Ya, kemarin juga yang kaya-kaya tiba-tiba ditangkap polisi, miskin langsung ya. Lanjut. Terakhir 7 dan 8 ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku melihat makhluk yang keempat berkata, mari. Ya, aku melihat sesungguhnya seekor kuda hijau kuning, pale ya. Pale itu pucat ya. Kloros bahasa Yunaninya, kayak klorofil, ijo-ijo gitu ya, sakit, pucat ya, jadi hijau pucat. Dan orang yang mendengarnya bernama Maut ya. Kerajaan maut mengikutinya, penyakit nih ya. Jadi saudara lihat bagaimana tiba-tiba virus pandemi, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan kelaparan. Nah, saudara ya, kembali lagi tuh, ada perang, pandemi, ada perang. Terus ada famine lagi, kelaparan. Ada sampar tuh, wabah. Dan dengan binatang-binatang beast tuh ya, virus itu kalau dilihat itu ya kayak binatang buas ya. Cuman nggak kelihatan aja karena saking kecilnya di bumi. Saudara lihat ya. Jadi saudara, bukannya kita, sekali lagi, kita sekarang lihat dulu kan, ini kejadian yang di bumi. Tapi sekali lagi saya katakan ya, kita dibebaskan, dilepaskan dari itu semua. Ya, kita adalah surat Kristus. Oke ya. Sudah lihat ya, itu paralelnya apa yang Yesus katakan di
Matius 24 tentang akhir zaman. Ya saudara, juga kadang-kadang Matius 24 dibilang oh akhir zaman udah terjadi AD 70. Enggak saudara, AD 70 tentang nubuatan tentang bait Allah sudah diruntuhkan, betul. Tetapi Tuhan bicara tentang akhir zaman yang sekarang. Ya, korelasinya dengan Wahyu 6 ini. Ya, jadi semuanya ini ada jawaban. Ya, jadi sama-sama katakan ada jawaban buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, nah sekarang kita melihat jawabannya dari Wahyu keempat. Nah, kita lihat sama-sama, katakan sama-sama saya. Tadi kan 4 roh. Spirit. Ya, jadi kuda itu kayak wind dibilang, kayak angin, ruah, spirit. Nah, sekarang 4 wajah Yesus. Saya ngomong dulu ya, 4 wajah Yesus itu adalah kerubim ya. Nanti lihat malaikatnya, 4 wajah Yesus. Ini panji-panji Yesus, kemenangan kita. Jadi kita sudah menang pada prinsipnya. Tapi kita perlu pelajari. Wahyu 4 ayat 6 bagaimana apa yang dilihat Yohanes. Ya, di Pulau Patmos. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ya, penuh dengan mata tuh makhluk. Di sebelah muka dan di sebelah belakang, depan belakang. 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Jadi ada 4 makhluk lagi yang ini kan, yang dilihat oleh Yohanes. Singa. Ya. Nanti kita lihat singa ini adalah gambaran singa Yehuda. Ya. Yesus. Ya, singa Yehuda juga gambaran kerajaan Yehuda. Ya, kerajaan dan juga menggambarkan nantilah ya, bentar lagi kita baca. Yang kedua lembu, ketiga anak manusia, keempat seperti flying eagle. Ya, jadi lihat ya, singa, sama-sama katakan anak lembu, ox, ya, manusia dan raja wali terbang ya, atau flying eagle. Gambarnya dulu supaya bisa kelihatan ya. Jadi ini urutannya benar nih. Kalau saudara bisa googling, bisa salah. Nanti saya kasih lihat gambarnya dengan yang di Yeskiel. Ya, tapi ini yang dilihat sama. Kerubim. Jadi ada makhluk di tahta itu, di sekeliling tahta itu seperti ini wajahnya. Depan manusia, ya, belakangnya manusia, ya flying eagle tadi. Ya, di kirinya lembu, di kanannya singa. Ya, nah ini ada potret Yesus. Saya akan uraikan dulu di sini. Kita di mana? Kita di tengah-tengah. Sama-sama katakan saya di tengah-tengah. Aman ya. Ini proteksi kita yang sempurna. Ya, itu ada 4 mata anginnya juga tuh ya. North, South, East, West. Ya, nanti kita akan lihat kaitannya. Perhatikan, ini ada beberapa hal yang kalau dijadiin kayak gambar gitu ya. Gambar pertama ditumpuk gambar kedua, ditumpuk gambar ketiga, jelas gitu semuanya. Tapi tersebar, tadi Yesus yang ngomong tentang akhir zaman, ya. Terus tentang roh musuh, sekarang Yohanes juga ngomong yang dia lihat di surga. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya, singa ini bicara juga ke 4 Injil. Sama-sama katakan ke 4 Injil. Buka aja. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan? 4 Injil. Singa bicara Matius. Karena ada silsilah. Matius 1 sudah bisa baca silsilah Yesus. Ya, dari kerajaan, dari Abraham. Kerajaan Israel. Yesus sebagai raja. Warnanya juga ungu ya, warna kerajaan, nanti kita lihat ya. Yang kedua, dari singa seberangnya lagi ada lembu kan. Nah, ini Matius, Markus. Nggak ada silsilah. Hanya kerja. Hanya Tuhan Yesus menyediakan ini. Ya, Yesus itu pekerja yang keras, menyelesaikan ini, menyembuhkan. Working, serving, bekerja dan melayani, bekerja tanpa lelah. Jadi kalau kita bilang ini, Yesus itu indah dari segala sisi. Dia itu raja sekaligus hamba. Nah ini saudara. Ya, hamba yang melayani.
Luar biasa ya. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Son of Man yang paling depan kita lihat ya. Ini bicara Lukas. Lukas itu ada silsilah lagi di Lukas 4 kalau nggak salah ya. Tapi dari Adam, anak manusia. Ya, ada awal, ada silsilah. Tetapi kalau di Yohanes, Eagles, ya, Flying Eagle nggak ada silsilah. Karena apa? Karena 100% Tuhan. Yes, 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, ini adalah sign, lambang, perlambang 4 wajah Yesus. Ya, digambarkan oleh kerubim ini. Jadi urutannya begini yang tepat nih. Karena ada nanti dari itu kan ada mata angin ya kan, east, west, north, south. Begini. Ya, nanti akan kita lihat kepastiannya. Ada warnanya juga. Karena ini akan berkaitan dengan panji-panji. Sama-sama katakan panji-panji. Ya, 4 warna, 4 panji. Tapi sebelum panji-panji, urutannya tepat nggak? Menurut apa yang Yeskiel lihat. Nah, Yeskiel juga lihat, saudara. Wahyu yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu 4, Yeskiel lihat di Yeskiel 1 ayat 10 sampai 11. Kita mau cek lagi ya. Seru ini saudara, 600 tahun sebelum Masehi. Yeskiel udah lihat juga, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Sama ya, muka manusia di depan. Singa di sebelah kanan tadi. Ya, kita lihat ya, lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Balikin lagi coba lihat. Yang tadi. Ya, amin. Ya, jadi tepat seperti perkemahan orang Israel di padang gurun. Ayat 11-nya mana tadi? Ayat 11-nya perlu dibaca nggak? Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayap dan sepasang sayap lainnya menutup badan mereka. Kasih lihat gambar, nah, ya. Ini saudara bisa lihat, ini yang dilihat oleh Yeskiel. Sama apa yang dilihat sebenarnya oleh Wahyu 4 tadi ya, oleh Yohanes. Ya, singa di kanan, lembu, tapi itu kayak kuda ya, di kiri, di depan anak manusia, di belakang Raja Wali. Ya, sayapnya tadi dikatakan dikembangkan ke atas. Terus ada yang menyentuh di bawah, 2 ya, sepasang, ada 3 pasang jadinya. Saudara ya, begitu menutupi gitu. Nah, singa panji Yehuda. Ya, saudara bisa lihat, bolpen saya nggak tembus ya. Matius panji Yehuda, Markus panji Efraim, Lukas panji Ruben, Yohanes panji Dan. Ya, Dan itu suku-suku nih, lihat saudara ya. Sebelum masuk saya akan cerita dulu bahwa suku-suku Israel itu berkemah 4 kelompok dibagi 3-3 gini. Ya. Dan panji Yehuda itu pemimpinnya jadi. Ya, nanti jangan dibuka dulu ya. Panji Yehuda supaya saudara dengar dulu, ada Isakar, ada Zebulon. Ya, bertiga. Ya, satu panji. Juga Ruben, ya. Dari ada Simeon, Gad, ada Efraim, ya. Ada Asher, ada Naftali. Ada Zebulon, Zevanya dan Benyamin, dan ada Asher, Naftali. Oke lah. Itu saudara tahu ya, 12 suku Israel. Nah, saudara, sejarah membuktikan ya, ketika orang Israel di padang gurun, mereka berkemah di bawah panji-panji ini. Dan panji-panjinya itu gambarnya ini lagi persis. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya baca dulu di bilangan, baca dulu ayatnya, nanti kita lihat gambarnya. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panjinya. Ya, panjinya tadi ya. Panji Yehuda, panji Ruben, panji Efraim, panji Dan. Ya, lambang suku-sukunya. Dan mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Nah, sekarang gambarnya. Nah, ini ya.
Oke, nggak apa-apa ya. Saudara lihat salib nggak? Lihat salib ya. Wah, ini mah dicocok-cocokin Pak Melki. Ini panji-panji, lihat ya. Panji depan, panji Yehuda tuh ya. Oke lah ya, nggak kelihatan yang di sananya. Panji itu eagle, burung terbang. Nah, ya saudara lihat bahwa kalau saudara teliti ya bilangan 2 ini, biarin aja sambil lihat ya. Saudara akan melihat kelompok-kelompok itu, misalnya di bawah Laskar Yehuda itu ada Isakar dan Sebulon, itu memang lebih banyak nanti totalnya. Jadi kalau salib kan kakinya lebih panjang, kepalanya lebih pendek, ntar kiri kanannya seimbang. Kurang lebih begitu saudara. Ya, dan berkemahnya di bawah panji Yehuda di timur. Ya, di bawah panji Efraim di barat, di bawah panji Dan di utara. Nah, itu ya. Tahan dulu Mik ya. Di bawah panji Ruben di selatan. Nah, ini gambarnya. Persis nggak? Yang lihat persis amin ya. Semua berkemah menghadap pusat kemah pertemuan. Ya. Menghadap Ark. Menghadap pusat di mana Tuhan hadir, kemah tabernakel Musa. Semua panji-panji menghadap keluar. Saudara, kalau secara dunia, ya ini secara dunia, ini perkemahan yang paling gampang diserang gitu. Kenapa? Orang mau juga berkemah keliling terus ngadepnya keluar dong. Kalau ada musuh gimana? Mereka semua ngadep ke dalam. Nah, saudara, ini prinsip yang luar biasa ya. Bahwa semua menghadap Tuhan. Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Tuh ya, saudara lihat kan ada asap tuh keluar, tiang awan. Dia kalau malam jadi tiang api. Ya, itu semua menghadap ke situ dan panji-panji menghadap keluar. Ya, ini nggak bijak sebenarnya. Harusnya semuanya ngadep keluar kan, takut diserang sama musuh. Tapi tidak. Saudara, ini prinsipnya adalah fokus kepada Yesus. Ini prinsip yang pertama dan utama, kita ini semua fokus menempatkan Yesus di pusat dan fokus kepada Yesus. Kita udah belajar, kita tidak fokus kepada false doctrine, apalagi ya famine, kelaparan, penyakit, pestilence, wabah, ya apalagi perang. Nggak fokus ke situ saudara. Kita nggak stres, khawatir, gelisah. Kenapa? Karena fokus kita Yesus sudah selesai. Salib, saudara. Dalam posisi ini saudara tahu bagaimana sekalipun orang ke Israel tuh diteluh, nggak bisa mempan. Kutuk jadi berkat malah. Nggak ada kutuk lagi katakan, hanya ada berkat. Amin. Ya. Ya, jadi alihkan masalah kita. Tuhan yang beres urusannya beres. Ayatnya mana Pak Melki? Yesaya 59 ayat 19 bagian B. Coba baca ya. Sebab ia datang seperti arus dari tempat sempit didorong oleh nafas Tuhan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya. When the enemy comes like a flood, ya seperti banjir hari-hari ini. Wabah ini seperti banjir, roh Tuhan akan lift up a standard, meninggikan panji. Panji-panji di atas kita adalah kasih, katanya Kidung Agung, ya. Panji-panji kita adalah wajah Yesus, face of Yesus, ya. Kita memandang wajahnya. Saudara lihat ya, ini buat saudara lihat nih. Sepintas dulu ya. Ada warnanya kan? Nanti saudara lihat karena udara kotor, pestilence atau apa tuh, wabah. Ya, itu dilawannya nanti sama Raja Wali tuh. Gambarannya biru langit, bersih, clean, air. Udara yang bersih. Manusia juga, wajah manusia. Ya, itu kuda apa tuh? Kuda hitam tadi ya dilihat ya. Yang bawa secupak gandum sedinar, ya, bawa apa tuh, bawa kelaparan,
Tuhan Yesus jawabannya. Nanti kita akan sambil terus lihat ya. Juga false doctrine dilawan oleh singa ungu kerajaan. Yesus sendiri yang lawan. Ya, perang tuh kuda merah juga dilawan juga sama ini darah apa? Darah pembunuhan. Ini darah Yesus. Yesus sudah mati, merah. Ya, saudara, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan dengan panji-panjinya menyatakan ya. Sebentar. Oke, terus ya. Jadi tadi kan lihat kuda-kuda itu kan. Nah, dari arah mana? Tadi kan saya baru cerita kan. Nanti saudara lihat ya, panji-panji itu dilihat tadi kan. Jadi sekali lagi nih ya, dari timur wajah siapa? Singa kan. Ya, biarin tenang. Dari ke arah barat, dari west tuh lembu. Di depan karena arah selatan wajah manusia. Dari utara eagle. Ya, pegang dulu. Nah, sekarang kita mau lihat arah serangan dari 4 roh tadi. Jadi roh itu juga ternyata yang tadi meterai-meterai yang dilepaskan tuh arah serangannya juga 4 penjuru angin, saudara. Ya, jadi saudara ini udahlah gambaran ini kita intinya gini, sign ini akan terjadi, tetapi kita memiliki wajah Yesus. Sama-sama katakan, kita memiliki 4 wajah Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tadi kita lihat ya. Saudara luar biasa ya, Injil, kabar baik. Injil damai sejahtera. Ya, kebalikan semua dari nah, sekarang kita lihat dulu deh. Zakaria 6 ayat 2 sampai 4 sampai 6. Zakaria ayat 2 ya. Ini Zakaria. Sekarang Nabi Zakaria melihat kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, kereta keempat oleh kuda belang-belang atau loreng-loreng. Nah, sama ya. Jadi ada kuda merah, berikutnya ada kuda hitam. Ya. Dia lihat dari sini nih sekarang ya. Terus kemudian kuda putih, ya, kemudian kuda belang-belang. Saudara lihat ya, sekarang nih kuda nih serangannya gimana? Ya, ayat 4. Kudanya sama ya. Tadi belang-belang itu karena dia beda orang aja ngelihat. Si Yohanes dia kuda pale. Tapi ini kuda belang-belang. Ya, berbicara aku kepada mereka, apa arti semua itu Tuanku? Zakaria nggak tahu, saudara tahu nih sekarang apa artinya. Nah, kemudian malaikat jelasin. Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya keluar ke arah keempat mata angin. Luar biasa ya. Makanya berkemahnya ke dari 4 mata angin. Dengan panji-panji harus pas. Ngadepnya juga ke Yesus semua. Ya, sudah mereka menghadap Tuhan seluruh bumi. Nah, artinya nih dari zaman perjanjian lama, ini semua urusan spirit ini sama aja. 6. Yang ditarik oleh kuda hitam keluar ke tanah utara. Ya. Jadi tadi ya kuda hitam tadi pegang apa? Pegang dacing itu kan, pegang apa tuh? Neraca itu kan. Ke arah utara. Berarti dia dari mana? Betul, dari selatan ya, ke arah utara. Ke arah utara. Yang putih ke arah barat. Berarti dari mana? Ya dari timur ke barat kan. Putih, tuh ya. Gambar ini lebih rumit. Yang masih bersih mana? Yang masih bersih ada nggak? Nah, lihat ya. Saya sambil baca, nggak apa-apa, munculin aja. Ya, jadi dari yang kuda hitam ke arah utara, ya, yang putih ke arah barat, yang belang-belang dari utara, ya, ke arah selatan. Ya, itu yang bukan, yang belang-belang itu yang pucat kan? Yang merah nggak dia sebut lagi, berarti yang satu ya pasti ke arah timur kan? Sudah lihat ya? Apa yang Zakaria lihat, apa yang dijelaskan sesuai. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi iblis itu attacking, menyerang gerejanya tentang kemuliaan Tuhan melalui gerejanya itu. Kita fokusnya kepada kemuliaan Tuhan.
Semua tentang Yesus. Nah sekarang kalau dijadiin satu, lihat Panjinya muncul. Ya, sudah lihat tuh ya. Mulai dari apa dulu? Mulai dari kuda putih dulu ya. Kuda putih, false doctrine. Ya, ajaran-ajaran salah. Dilawannya oleh Panji-Panji apa? Singa Yehuda. Kerajaan. Kitab Matius. Ya, dari selatan kuda hitam tadi kelaparan. Ya. Panji-panjinya apa? Anak manusia. Kitab apa? Kitab Lukas. Lukas bicara anak manusia, Yesus. Dari barat ke timur, kuda merah, perang. Ya, dilawannya apa? Kitab Markus, lembu. Panjinya siapa tadi? Panjinya lembu, panjinya Ruben, bukan Ruben, Efraim. Ya, dan panjinya Dan, balik lagi. Saudara lihat ya. Jadi ini gambar ditumpuk-tumpuk itu semuanya jelas sebenarnya. Ya, yang saya mau katakan apa? Tuhan itu dari ratusan tahun tersebar penglihatan. Saudara bisa lihat secara clear sekarang. Ya. Ayat Kejadian 45 ayat 13. Ya, jadi semua kabur tuh ya, lihat panji-panji. Ketika panji-panji itu ditinggikan, ya, semua musuh itu ya harus lari. Saudara nggak akan menang lawan saudara, ya. Lanjut. Kejadian 45 ayat 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Ya, segala yang kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Ini gambaran apa? Bahwa Yusuf yang adalah gambaran Yesus mengatakan kepada saudara-saudaranya, ceritakanlah kepada Bapa tentang kemuliaanku. Inilah worship. Jadi ketika kita ceritakan kemuliaan Yesus, seperti saya sampaikan firman ini tentang kemuliaan Yesus. Saudara, ini semua tentang Yesus dan karyanya, panji-panji Yesus. Semua adalah proteksi Yesus, perlindungan Yesus kepada umatnya, anak-anaknya, orang Israel, orang-orang yang ditaruh di dadanya. Ya, jadi Tuhan itu senang dengar dan dengar lagi tentang Yesus. Makanya ya nggak mungkin saudara nggak tenang kalau saudara di pihak Tuhan. Makanya saya bilang ya, Pak Budi juga sudah sampaikan waktu itu. Ya, mestinya kalau kita dengar lagi dan dengar lagi mah senang. Bapak aja dengar lagi dan dengar lagi senang, saudara. Berabad-abad udah dadak Adam dan Hawa mendengar tentang kisah Yesus, tentang Yesus itu senang. Itu sama juga kita meninggikan panji-panjinya, saudara. Haleluya. Penutup. Ya, kembali ke tabernakel Musa. Makanya Tuhan tuh menceritakan tentang tabernakel Musa itu di kitab Ulangan, diulang lagi. Senang tentang Yesus. Oke ya, jadi kembali lagi tadi ya, perkemahan orang Israel itu kan ini pintunya kan hadap timur ya, jadi ya. Panji Yehuda tadi kan, hadap timur. Saudara suka ngapalin gini. rada ini ya. Nanti saudara dengar lagi ceritanya, saudara bisa ulang lagi dan ulang lagi ya. Kalau saudara pengen bener-bener pastiin gitu, boleh cek and recheck ya. Yang di sebelah depan di arah di selatan tuh, ke arah selatan ya panji wajah manusia ya. Di sana ox atau lembu. Di utara, ke arah sini adalah Raja Wali. Nah, sekarang kita lihat serangannya ya. Jadi dari timur tadi false doctrine kan. Nah, di tengah-tengah ini apa yang diserang? Ini buat saudara, kita kan dibilang waspadalah tuh bukannya takut, saudara ya. Tapi kita ngerti sekarang. Oh, apa yang diserang? Itu sembelihan itu ya, mesbah bakaran itu tentang apa? Tentang salib, karya sempurna Yesus. Ya, dihadapinya tentu saja dengan panji Yehuda ya. Hadapi raja dia. Hadapi raja. Saudara, kalau ada orang Kristen sekalipun ya menggantikan Yesus gitu ya, itu antikris, saudara. Ya, menggantikan Yesus walaupun dia bilang dirinya seorang rohani, sama menggantikan itu melawan Yesus. Karena
raja sendiri yang diserang. Ya, yang diserang itu salib Kristus. False doctrine itu yang diserang karya sempurna Yesus. Jadi saudara dan saya sebaliknya jangan takut. Saudara dan saya jangan takut memberitakan bahwa saudara dosa saudara sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saudara dan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saudara dan saya itu didudukan bersama Yesus. Kenapa? Karena semua karya Yesus. Kalau kurang dari itu namanya false doctrine. Ya. Yang berikutnya, yang dari selatan nih. Belum, satu lagi, cek. Yang diserang itu dari selatan tadi kan kuda ini menora dulu ya. Itu kuda hitam ya, kelaparan. Saudara bicara apa? Menora ini fokus ke Yesus juga sama ya. Bahwa menora itu lampunya semua fokus ke Yesus. Jadi ketika kelaparan, kekurangan, saudara fokus saja ke Yesus. Yesus kaya rela menjadi miskin supaya saya miskin menjadi kaya karena kebenarannya. Ya, saudara nggak kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Mau Yusuf, mau Daud, semua ketika dia fokus Yesus, seketika dia bukan hanya bebas dari kelaparan, memberi makan kepada dunia ini. Nah, kematian yang kuda hitam tuh kuda pale ya, tuh hijau tuh ya. Kematian ya, itu wabah. Yang diserang apa? Showbread. Showbread itu apa? Holy Communion. Ya, meja roti pertunjukan. Ya, jadi saudara sebaliknya. Ya, bahwa kita lawannya dengan apa? Dengan Holy Communion. Ya, jadi mau penyakit, mau apa, mau sakit, ya kita Holy Communion. Kita udah sering dengar kesaksian. Ya mau sakit apa, perjamuan kudus. Pokoknya seminggu ini, ya dalam keadaan famine, dalam keadaan pestilence ini, wabah, perjamuan kudus. Pandang Yesus, ya. Dari kuda merah tuh, wars, warnanya merah ya, ininya panahnya ya. Apa yang diserang? Ukupan. Ya, ini bisa bicara tentang apa? Berbahasa roh, praying in the spirit. Sudah berbahasa roh aja. Ya, itu tentang perang kita bisa apa? Berdoa di dalam bahasa roh. Haleluya. Saudara, saya nggak panjang lebarkan, ya, tapi saudara bisa lihat bahwa kita dimerdekakan dari serangan-serangan roh jahat, baik perang, baik penyakit, baik doktrin yang salah, baik kelaparan atau masalah finansial, ya. Kenapa? Karena ada panji-panji Tuhan yang kita tinggikan, ya. Kita bisa tadi berbahasa roh, kita Holy Communion, ya. Kita hanya fokus Yesus, ya. Kita hanya ceritakan karya salib Yesus. Saudara udah terproteksi sempurna. Itu kita di tengah-tengah panji-panji Tuhan yang kita tinggikan, kita memuliakan Tuhan. Saudara yang mendengar rekaman YouTube ini dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara mendengar, saudara bukan kebetulan. Saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara diselamatkan di bumi ini dan di surga kelak. Saudara diangkat menjadi anak yang dikasihi. Saudara bisa ikuti saya berdoa, sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan, dan didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Dan fokus saya sekarang hanya kepada Yesus di tempat yang utama. Dan saya dimerdekakan dari kemiskinan, dari wabah, dari perang,
ya, dan dari ajaran-ajaran yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, saudara semua diberkati. Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita dalam ibadah ini, ya, dalam setiap ibadah. Kenapa kita perjamuan kudus? Kita sama-sama memecah-mecahkan roti. Ya, itu juga bagian yang utama daripada prioritas gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan setiap minggu, hari Minggu kita memecah-mecahkan roti. Ya, dia setiap hari dalam kehidupan saudara. Karena kita mengingat apa tadi? Mengingat karya Yesus. Yesus dan karya yang sempurna di kayu salib. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kita ada di tengah-tengah, saudara, di 4 wajah Yesus tadi. Ya, amin. Dan tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Saudara terima benar-benar benefit, benar-benar keuntungan. Dan saudara discern, mengakui tubuh Tuhan. Amin. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya saudara utuh. Ditikam supaya dosa saudara dan saya dihapus. Dicambuk, ya, supaya Tuhan menanggung semua penyakit kita dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Dibakar supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, tapi kita bisa rest, ya, bersandar pada kemurahan dan kebaikannya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Nantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dan siap sel, jaringan anggota tubuh kita. Kita berharap lebih dari 120 tahun dengan kenyang. Kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang. Roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Kita percaya. Ya. Kita percaya bahwa nggak ada kematian lagi dapat menghampiri kita. Ya. Dan cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan sudah melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Tidak diingat lagi, tidak diinput. Tuhan, kita di bawah air terjun darah Yesus. Continue berkelanjutan, ya, nggak on off. Kita mewarisi semua yang Yesus sudah bayar dengan darahnya yang mahal. Kanaan, dunia ini, kesehatan, kemakmuran juga, ya, berkat Abraham, covenant Abraham, janji perjanjian Abraham. Ya, Tuhan menebus kita, mewarisi kita dengan shalomnya, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, rohani in heavenly places, warisan anak sulung. Saudara luar biasa, ya, sudah dibayar oleh darah. Saudara bukan hanya dilindungi, diproteksi, tapi saudara diberkati luar biasa. Saudara yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Minum dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara, ucap syukur. Terima kasih. Sungguh ya, dalam keadaan seperti ini, proteksi Tuhan sempurna bagi saudara dan saya dan keluarga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan kami memegang semua kebenaran, menerimanya. Kami ada di tengah-tengah panji-panji Yesus.